Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Razak Maulana dari kelompok 5 akan menjabarkan secara umum sejarah manajemen dari 4 aspek. Yang pertama, pendekatan klasik. Berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para anggotanya bekerja seefisien mungkin. Yang kedua, pendekatan perilaku. Bidang studi khusus yang mempelajari secara mendalam bagaimana sih perilaku para pekerja dalam suatu organisasi. Contohnya seperti memimpin dan memotivasi. Yang ketiga, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menggunakan teknik komputer seperti statistika dan berbagai teknik kuantitatif lainnya dalam berbagai kegiatan manajemen. Yang keempat adalah pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer lebih merujuk pada dua konsep utama, yaitu yang pertama konsep sistem dan yang kedua konsep situasional. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo semuanya, di sini aku ingin membagikan materi singkat mengenai sejarah manajemen, yaitu pendekatan klasik. Pendekatan klasik itu apa sih? Pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Ada dua teori utama pendekatan klasik, yaitu pertama teori manajemen ilmiah dan yang kedua adalah teori administrasi umum. Keduanya itu apa sih? Pengertian manajemen ilmiah itu sendiri adalah satu cara penggunaan metode-metode ilmiah untuk mendefinisikan satu cara paling baik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ikut beberapa contoh prinsip-prinsip manajemen ilmiah Taylor. Pengertian dari teori administrasi umum yaitu teori manajemen yang menitikberatkan apa yang manajer lakukan serta praktik-praktik manajemen yang baik. Serta Henry Fayol mengembangkan 14 prinsip manajemen, beberapa contoh diantaranya adalah: jadi, kedua manajemen ini merupakan dasar manajemen klasik yang terus dikembangkan oleh Frederick W. Taylor dan terus berkembang dan dikembangkan oleh para ahli hingga saat ini. Yuk kita lanjut ke sejarah manajemen yang kedua, yaitu pendekatan perilaku. Menurut Robert Owen, Manstenberg, Mary Parker Follett, dan Barnard, mereka semua mengemukakan berbagai gagasan, tetapi tetap memiliki satu makna, yaitu aset terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusianya. Maka dari itu, sumber daya manusia tersebut harus dilestarikan dan dikelola dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, pendekatan perilaku ini sangat penting untuk membentuk wajah manajemen organisasi pada masa kini. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang pendekatan kuantitatif oleh rekan saya. Semuanya, saya Gisha Fira Syafitra Kalumilang. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif lahir dan berkembang dari solusi-solusi matematika dan statistika untuk memecahkan masalah-masalah militer dan Perang Dunia Kedua. Apa tepatnya pendekatan kuantitatif itu? Pendekatan ini melibatkan penggunaan statistika model-model, optimasi, model-model informasi, dan berbagai teknik kuantitatif lainnya dalam aktivitas manajemen. Pemrograman linier misalnya adalah sebuah teknik yang digunakan para manajer untuk membantu mereka mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan alokasi. Apa itu manajemen mutu total? Manajemen mutu total adalah sebuah falsafah manajemen yang berfokus pada upaya perbaikan secara terus-menerus dan kemampuan untuk menjawab cepat berbagai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Bagaimana para manajer masa kini menerapkan pendekatan kuantitatif? Yang satu adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Semuanya, perkenalkan, nama saya Lesen Rosi Agustinus dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pendekatan kontemporer dalam mata kuliah dasar manajemen. Nah, pendekatan kontemporer itu apa sih? Pendekatan kontemporer adalah pendekatan sistem menyatakan sebuah organisasi mengambil input atau sumber daya dari lingkungannya dan diproses sumber-sumber daya tersebut lalu didistribusikan kembali kepada lingkungannya. Nah, pendekatan kontemporer itu mempunyai dua konsep, yaitu pertama konsep sistem dan konsep situasi. Nah, konsep sistem itu adalah sebuah organisasi menjalankan tugasnya masing-masing dengan cara terintegritas. Lalu yang kedua, konsep situasi adalah sebuah organisasi menyelesaikan masalahnya dengan cara yang berbeda. Terima kasih.